Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Mohon izin untuk mempresentasikan referat dengan judul kejadian malnutrisi pasien bedah digestif preoperasi. Next. Malnutrisi, istilah yang dapat digunakan dalam menggambarkan ketidakseimbangan gizi, baik kekurangan maupun kelebihan. Belum ada parameter tunggal pada dewasa. Untuk faktor risikonya yaitu hilangnya 10% lebih secara involunter dalam waktu 6 bulan atau hilangnya berat badan biasa sebesar 5% atau lebih dalam 1 bulan. Hilangnya bertambahnya berat badan sebesar 10 pound yang tidak disengaja dalam waktu 6 bulan. Untuk IMT kurang dari 18,5 kg atau lebih dari 25 kg. Untuk penyakit kronis, kemudian peningkatan kebutuhan metabolisme, perubahan diet atau jadwal diet, dan asupan nutrisi yang tidak adekuat termasuk tidak menerima makanan atau produk nutrisi selama lebih dari 7 hari. Kemudian selanjutnya etiologi nutrisi, yaitu yang pertama pengeluaran energi, yaitu peningkatan pengeluaran energi sering dikaitkan dengan pertumbuhan yang buruk yang menyertai penyakit dan diyakini meningkatkan laju metabolisme atau hipermetabolisme disertai dengan peningkatan inflamasi. Yang kedua yaitu malabsorpsi. Sindrom malabsorpsi mengacu pada kondisi klinis di mana pencernaan normal, penyerapan dan transportasi sejumlah nutrisi dan mineral terganggu mengakibatkan malnutrisi seperti diare, steatoria, dan penurunan berat badan. Kemudian yang ketiga yaitu asupan makanan, yaitu makanan yang buruk dapat menyebabkan malnutrisi terkait suatu penyakit karena dapat mengakibatkan metabolisme yang berlebih atau malabsorpsi. Kemudian yang keempat yaitu perubahan kebutuhan nutrisi, di mana pasien mungkin mengalami kehilangan nutrisi yang berlebihan serta memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda dari metabolisme normal. Hal ini terjadi akibat adanya respon fase akut. Kemudian etiologi malnutrisi, jika bukan karena penyakit, biasanya disebabkan oleh karena faktor sosial ekonomi, anoreksia, atau intoleransi yang menyebabkan intake berkurang. Jika disebabkan oleh penyakit, dapat disebabkan oleh penyakit akut seperti trauma, infeksi, luka bakar, atau penyakit kronis seperti cystic fibrosis, PPOK, dan jika disertai inflamasi menyebabkan terjadinya malabsorpsi, hilangnya nutrisi, dan hipermetabolisme, sehingga menyebabkan kebutuhan nutrisi yang meningkat. Jadinya malnutrisi menyebabkan hilangnya massa tubuh, kemudian kelemahan otot, delay pertumbuhan dan perkembangan, infeksi, disfungsi imun, penyembuhan luka yang lebih lama, dan durasi rawat inap yang lebih lama. Kemudian ini adalah penurunan intake pada makanan, yaitu seperti anoreksia, nyeri perut, mual muntah. Kemudian pada malabsorpsi nutrisi, yaitu berkurangnya daya serap karena inflamasi atau peradangan. Kemudian untuk peningkatan intestinal yang hilang, kemudian itu seperti eksudatif enteropati, seperti loss protein, kemudian hilangnya banyak darah, itu seperti adanya defisiensi pada besi. Kemudian dapat diare yang hilangnya banyak elektrolit. Kemudian dapat keadaan hipermetabolisme, yaitu perubahan dari pengeluaran energi saat istirahat. Kemudian interaksi dari obat, yaitu seperti anoreksi, mual, muntah. Kemudian untuk asupan nutrisi yang tidak adekuat menyebabkan peningkatan sitokin proinflamasi seperti TNF, alfa, interleukin 1 dan interleukin 6, adipokin jaringan, kemudian adiposa putih, dan dugaan perubahan kadar serotonin hipotalamus. Malnutrisi menyebabkan perubahan biokimia seperti metabolik, hormonal, dan
kerokulasi. Kemudian untuk malnutrisi, ini berbagai sistem organ akan terganggu pada malnutrisi. Salah satunya imunitas seluler yang dipengaruhi. Kemudian malnutrisi terjadi akibat atrofi villi dengan hilangnya disakaridase, hipoplasia kripta, dan perubahan permeabilitas usus. Kemudian malnutrisi akut, miofibril jantung dapat menipis akibat gangguan kontraktilitas. Saat suatu operasi dimulai, pasien akan mengalami peningkatan hormon kontraregulasi seperti kortisol, glukagon, dan katekolamin yang menyebabkan peningkatan konsumsi energi dan dimulainya katabolisme protein. Itu yang mengakibatkan memperberat kondisi malnutrisi. Untuk trauma bedah menginduksi aktivasi metabolik sebagai respon stres bedah yang paralel dengan tingkat cedera yang ditandai dengan perubahan hormonal, hematologi, metabolik, dan imunologi. Respon stres bedah memiliki konsekuensi nutrisi klinis, katabolisme meningkat, akan tampak penurunan massa jaringan, maka memperberat kondisi malnutrisi dan memperberat kondisi. Kemudian untuk cadangan fisiologis praoperasi yang adekuat, umumnya didefinisikan sebagai kapasitas organ yang berfungsi sebelum kelelahan dan diperlukan untuk memenuhi permintaan fungsional respons stres bedah, termasuk peningkatan curah jantung dan pengiriman oksigen. Ini adalah faktor resiko malnutrisi pada pasien operasi bedah digestif, yaitu malnutrisi sebelum operasi digestif disebabkan oleh penurunan asupan makanan secara oral, komorbiditas, kaksesia, tumor, gangguan penyerapan karena obstruksi usus dan bedah, reseksi usus sebelumnya. Selain itu, status sosial ekonomi yang rendah seperti yang sering terlihat pada pasien lanjut usia yang menyandang cacat merupakan faktor resiko tambahan. Kemudian untuk pasien malnutrisi praoperasi dikaitkan dengan kadar albumin, prealbumin, dan hemoglobin yang rendah dibandingkan dengan pasien dengan gizi baik. Untuk dampak malnutrisi sendiri pada pasien preoperasi, yaitu memperpanjang length of stay-nya beda dari status gizi yang baik. Kemudian biaya perawatan lebih tinggi dan lebih mahal, kemudian tingkat mortalitas dan morbiditas dan komplikasi pasca operasi meningkat seperti surgical site infection. 10 menit lagi ya. Ya, dokter. Untuk penurunan berat badan selama 6 bulan dapat dinyatakan sebagai persentase penurunan dan berat sebelumnya. Kemudian untuk pengukuran komposisi tubuh ini bisa dilihat dari bioelectrical impedance analysis yang merupakan metodenya dan pemeriksaan laboratorium yang paling banyak digunakan untuk menilai status klinis dan derajat malnutrisi pasien. Apa itu bioelectrical impedance? Itu untuk mengukur total air tubuh dan massa bebas lemak, dokter, dan massa lemak dan massa sel tubuh melalui impedansi pada arus listrik yang melewati dari tubuh. Itu bisa nggak dilakukan di laboratorium kita? Izin sepertinya masih belum, dokter. Pernah ditanyakan nggak? Belum, dokter. Hah? Belum. Coba ditanyakan ke residennya patologi klinik nanti ya. Iya, dokter. Gimana itu caranya? Iya, dokter. Untuk pengukuran komposisi tubuh. Ya, kita pengen lihat itu teorinya bagus tapi nanti prakteknya bisa nggak itu? Ya, oke, teruskan. Iya, dokter. Kemudian selanjutnya temuan malnutrisi termasuk hilangnya lemak subkutan, tanda-tanda pengecilan otot, dan adanya edema dan asites. Kemudian untuk subjective global assessment, itu standar referensi metode screening dengan menilai status gizi pasien berdasarkan riwayat medis. Kemudian untuk nutrition risk screening, yaitu mengevaluasi 2 komponen utama, yaitu gangguan status gizi dengan menghitung perhitungan
penurunan berat badan, BMI, dan jumlah asupan makanan serta tingkat keparahan dari penyakit. Kemudian untuk malnutrisi universal screening tool itu memperhitungkan BMI pasien itu penurunan berat badan selama 3-6 bulan terakhir. Kemudian untuk tata laksana malnutrisi preoperasi, yaitu tujuannya mengobati perbaikan status gizi, membatasi washing, memaksimalkan ketahanan dan pemulihan fungsional. Pada NIC 2017 merekomendasikan untuk mempertimbangkan oral suplemen nutrisi pada pasien kekurangan gizi atau beresiko malnutrisi. Untuk pemberian nutrisi pada pasien operasi dapat digunakan secara enteral. Kemudian untuk imunonutrisi itu membantu menurunkan infeksi pasca operasi terutama arginin dan asam lemak N3. Untuk nutrisi parenteral diberikan jika pasien tidak mungkin diberikan atau tidak bisa menoleransi pemberian nutrisi secara enteral atau memiliki komplikasi pasca operasi yang memiliki gangguan pada fungsi saluran cernanya. Untuk kombinasi pemberian nutrisi secara enteral dan parenteral dibutuhkan karena pemberian nutrisi secara enteral tidak memenuhi kebutuhan pasien. Pada ESPEN merekomendasikan asupan karbohidrat preoperasi. Itu didukung oleh fakta bahwa puasa secara berlebihan menyebabkan peningkatan marker inflamasi di fase respon stres akut. Pada program rehabilitasi trimodal itu kombinasi dukungan nutrisi, suplementasi protein, olahraga, dan penanganan ansietas. Kemudian ini adalah algoritma dari operasi. Ini pasien dari saat semua pasien dioperasi, ini terdapat adanya screening pada nutrisi risk nutrition. Jika ini malnutrisinya itu memberat, menggunakan kuesioner atau lab. Jika itu berat, malnutrisinya akan operasinya itu ditunda sampai dengan 2 minggu untuk pasiennya dengan parenteral oral atau enteral nutrisi. Jika tidak, yaitu operasi dengan kanker pada GI tract itu jika yaitu 5-7 hari preoperasi itu ditingkatkan dengan imunonutrien. Kemudian untuk jika tidak, dia menggunakan kuesioner dari nutrisi risk screening jika lebih dari 3 untuk skornya. Dan jika ya, dia menggunakan standar enteral nutrisi, yaitu selama 5-7 hari preoperasi, dan dengan menggunakan imunonutrien, itu 5-7 hari preoperasi. Jika sudah semua, kemudian dilakukan operasi. Pasien membutuhkan, apakah pasien membutuhkan NGT? Bila iya, kemudian pasien dipuasakan atau pasien itu intake makanannya kurang. Kemudian untuk peningkatan probabilitasnya itu pasien pada pos operasi itu pasien puasa atau pada intake makanan yang kurang. Jika ya, untuk pertimbangan secara prevensional yaitu kontraindikasinya menggunakan parenteral sampai dengan asupan makanannya cukup. Jika tidak, untuk pada awal intake-nya cukup, menggunakan protokol pemulihan ditingkatkan dengan suplemen oral. Terima kasih dokter. Untuk presentasi referat, mohon asupannya dokter. Ini kalau dengan judulmu ini kurang pas. Ini baru teorinya. Nanti kejadiannya itu enggak ada. Kejadian malnutrisi pasien bedah digestif praoperasi. Ya, jadi ini mestinya suatu penelitian. Berapa sih dari pasien bedah digestif itu yang ada di Sarjito yang mengalami malnutrisi, itu datanya enggak ada. Itu. Jadi ini sekedar suatu teori bahwa definisi malnutrisi, kejadian-kejadian atau penyebab-penyebab malnutrisi, terus kemudian
pencegahan kemungkinan terjadinya malnutrisi, perbaikan nutrisi pada pasien prabedah, terus kemudian komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien malnutrisi yang dilakukan operasi. Itu. Jadi ini kurang pas sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan kejadian-kejadian itu ada yang betul-betul terjadi itu. Kamu sudah ada judul penelitian apa? Kalau saya penelitiannya yang untuk karya akhir, dokter. Karya akhirnya itu dengan jaundice, dilihat pada CA199 pada koledokokolitis dan keganasan, dokter. Ya. Hanya ini memang belum pas ya, ini belum pas. Ini kejadian malnutrisi misalnya, kejadian pencurian di komplek perumahan elit ini, itu berapa kejadiannya? Itu kejadian pencurian itu di situ ada 2,5% dari jumlah rumah yang ada di situ. Nah, kalau di sini itu nggak ada. Ini sekedar suatu teori bahwa tentang definisi kemudian dan seterusnya yang sudah kamu terangkan itu tadi. Mungkin ada pertanyaan, silakan Presiden atau mungkin Trine. Halo. Halo. Ya, dokter. Ya silakan. Dokter, dokter, izin mau tanya, pertanyaannya apa saja indikasi pemberian nutrisi enteral dan parenteral pada pasien nutrisi, dan untuk indikasi dan kontraindikasi apa saja juga, itu mungkin pertanyaan, dokter. Terima kasih. Ayo Rahmi dijawab itu. Iya, siap, dokter. Izin untuk menjawab, dokter. Dari referensi yang saya baca itu untuk yang parenteral dan enteral itu biasanya menggunakan apabila terapi yang diberikan langsung dalam baik itu dari pemberian seperti infus, kemudian dari total bila seluruh kebutuhan nutrisi diberikan melalui pada parenteral tersebut, dokter. Kemudian untuk yang enteral itu biasanya menggunakan NGT per sonde. Untuk indikasinya untuk dilakukan pada nutrisi parenteral itu biasanya pasien tidak mau makan, kemudian tidak cukup untuk makannya dan tidak bisa dan tidak boleh makan, makanya menggunakan parenteral. Kalau untuk kontraindikasinya itu tidak boleh pada penderita dengan krisis hemodinamik seperti shock atau dehidrasi yang belum dikoreksi, dokter. Izin, dokter. Siapa tadi yang bertanya, siapa? Ini, dokter. Kamu kok nggak terdengar suaranya? Kamu di mana posisinya? Iya, dokter. Nggak dengar aku. Siap, dokter. Aku di mana? Di ruang aula. Di ruang aula, dokter. Di ruang apa? Aula, dokter. Di aula. Iya, dokter. Kamu sudah mendengar jawabannya? Antara yang kami tanyakan dengan jawabannya kira-kira sinkron nggak? Sinkron, dokter. Proses untuk indikasi pemberiannya, dokter. Jadi prinsipnya suatu pemenuhan kebutuhan dari kalori atau nutrisi itu kan satu lewatnya per oral, ya. Yang kedua kemudian enteral, ya. Enteral itu lewat sonde. Kemudian yang ketiga adalah parenteral, itu lewat infus. Itu. Jadi yang lewat enteral atau peroral itu berarti tidak boleh ada suatu kontraindikasinya. Kontraindikasi yang enteral ataupun oral atau mungkin dilarang untuk memberikan lewat itu adalah pasien-pasien dengan misalnya ada suatu obstruksi, ya, ada obstruksi. Terus kemudian pasien-pasien dengan general peritonitis preoperasi, gitu. Terus kemudian pasien-pasien yang
obstruksi sama peritonitis atau tidak mampuan dia dalam memasukkan peroral. Jadi mungkin masih bisa enteral, kita coba enteral. Kemudian kamu harus menghitung jumlah kalorinya. Kalorinya sekitar 35 kilokalori per kilogram berat badan. Ya. Itu kira-kira kalori yang harus diberikan. Tetapi apakah pasien itu bisa masuk sesuai dengan perhitungan berat badannya, itu dilihat absorpsinya. Absorpsi yang bagus, tidak ada kembung, tidak ada mual, tidak ada muntah, tidak ada reflux dari NGT-nya kalau kita enteral. Kalau oral tidak muntah-muntah. Berarti kita mengatakan bahwa dia bisa menerima nutrisi oral atau enteral. Biasanya yang dievaluasi seperti itu nanti adalah pasien-pasien yang pasca operasi. Pasca operasi biasanya kita melakukan puasa sebentar, terus kemudian realimentasinya secara bertahap. Nah, biasanya kalau bertahap itu 50% dari jumlah kalori yang dibutuhkan. Ya, jadi ada namanya atau go slow atau kemudian apa ya itu ya, kalau ada yang tahu dari kamu, kalau nggak salah itu adalah start slow, go slow. Itu adalah cara melakukan suatu realimentasi beroral ataupun enteral. Sedangkan yang parenteral itu apabila yang enteral dan oral itu tidak bisa, itu harus dilakukan parenteral nutrisi. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang bertanya? Halo? Ada yang bertanya? Jadi ini referatnya itu mestinya ditambah ya, ini diperbaiki lah. Dari sumber yang lain aja referensi berapa angka kejadian malnutrisi pada pasien-pasien bedah itu. Ini sama sekali nggak ada data sama sekali. Ya, Rahmi ya.